yang hidup di akhir zaman seperti kita saat ini, Bapak Ibu, bertahan dengan iman dan akidah yang benar, disinilah kuncinya 2 kali lipat pahala yang Allah berikan bagi kita, Pak. Maka disebut dengan istimewa. Orang di akhir zaman itu lebih istimewa, Pak. Kenapa? Hendaklah kalian semua, kata Nabi, bersegeralah kepada amal soleh, berbuat amal. Kenapa demikian? Judul kita malam hari ini, Bapak Ibu, terombang-ambing di antara kondisi iman dan kufur. Judulnya, karena diambil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadisnya, badiru bil a'mal as-salih fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, hendaklah kalian semua, kata Nabi, bersegeralah kepada amal soleh, berbuat amal. Kenapa demikian? Kata Nabi, nanti malam itu seperti potongan, ka qita'il lailil muslim, seperti hari, potongan hari. Bagaimana maksudnya? Yusbihur rajul mu'minan, kadang di pagi hari mereka mukmin dia, wa yumsi kafiran, malam hari dia jadi kafir dia, au yumsi kafiran wa yusbih mu'minan, atau sore dia jadi mukmin, malam dia jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka jual agama tersebut dengan harga yang sangat murah, semurah-murahnya. Di dalam hadis baginda, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ada golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara di hari kiamat. Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan mereka, Allah tak mau mengajak mereka berbicara. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Yashtaruna bi ayati thamanan qalila, yang memperjualbelikan agama. Sekarang kita lihat di dalam surat Al-Mujadalah ayat 14 sampai 19. Ini Pak Imam kita mesti hafal. Di ayat yang ke-19 Allah katakan begini, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala idna hizbas syaitan humul khasirun. Dijawab oleh Allah sebagai pembanding di ayat yang ke-22, ala idna hizballah humul muflihun. Sesungguhnya mereka itu, kata Allah, ada juga namanya partai Allah. Nah, jadi di dalam surat Al-Mujadalah ada 2 hal yang disampaikan oleh Allah sangat detail. Yang pertama, partai setan. Nah, jangan tengok kemana-mana ya. Ini bukan partai-partai politik nih, tapi bisa jadi. Nah, kan itu bisa jadi. Dalam bahasanya, bahasa Arabnya hizbun itu artinya memang partai. Tapi bisa diartikan lain. Bisa diartikan partai, bisa diartikan kelompok, bisa diartikan golongan. Disebutlah oleh Allah hizbus syaitan. Hizbus syaitan itu artinya partai setan. Kelompok setan, partai setan. Nah, nanti kita lihat karakternya. Adakah Allah sebutkan karakter itu di dalam Al-Quran? Ada. Dimulai dari 14 sampai kepada 18. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. 1 dan 2 di situ. Karakter pertama dan 2, partai setan, pengikut setan, kelompok setan, golongan setan. Karakternya yang pertama dan kedua,
Alam tara ilal ladzina tawallau, yang berpaling. Dari siapa yang berpaling ini? Berpaling dari Allah. Sekarang saya lihatin Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu kita melihat fenomena terbaru. Berpaling dari Allah itu maknanya luas. Nah, orang yang berpaling dari Allah ini bisa mendapatkan ghadiballahu alaihim. Allah murkakan mereka. Allah murka kepada mereka. Dalam surat Al-Fatihah sudah ada. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Siapa yang dimurkai oleh Allah ini? Orang Yahudi, Nasrani. Pertanyaan muncul, apa karakter yang pertama dari kelompok setan ini, partai setan ini, pemuja setan ini, golongan-golongan setan ini? Yang pertama, orang yang berpaling dari Allah dan bergandeng tangan dengan musuhnya Allah. Bergandeng tangan dengan musuhnya Allah. Ini lagi rame nih Pak, lagi rame serame-ramenya. Tapi memang agak kelihatan seperti cocokologi. Argentina cocokologinya Israel Yahudi. Spanyol cocokologinya adalah Islam ataupun Palestina. Sekarang saya lihat dulu. Saya ajak Bapak Ibu dulu. Spanyol itu adalah basis kerajaan Islam terbesar pada masa dinasti Umayyah. Dinasti apa namanya? Umayyah. Pada periode yang kedua setelah Yazid ibn Muawiyah digulingkan oleh Ibnu Zubair yang ada di Mekah. Nah, ini sejarah kalau ini. Dimulailah kerajaan besar Islam itu. Nama kerajaan besar yang terbentuk di Eropa itu adalah Andalusia. Tidak hanya Andalusia, ada banyak kerajaan Islam yang terbangun setelahnya. Makanya identiknya Spanyol itu tidak bisa lepas daripada Islam, itu tidak bisa. Dalam catatan sejarah, siapapun yang berani mengatakan bahwa tidak ada campur tangan Islam di Spanyol, itu dia tak paham sejarah. Baik, kita lihat kerajaan Islam terakhir di Spanyol itu, kerajaan Islam terakhir di Spanyol adalah Granada. Itu kerajaan Islam terbesar terakhir yang ada di Spanyol sebelum runtuh. Andalusia. Andalusia ini besar apa tidak? Besar sangat, sangat besar sekali. Peradaban Islam yang terbesar di Eropa ya Andalusia. Makanya ada namanya Hanum Salsabilah Rais menuliskan buku judulnya novel 99 Cahaya di Eropa. Dimulai dari situ. Ustadz, itu cocokologi kah? Tidak cocokologi. Boleh cek dalam sejarah. Sehingga Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth itu, Ratu Isabella itu murkanya bukan main. Bukan main murkanya ketika ingin menaklukkan Granada itu. Memang kesalahan Islam juga begitu. Jadi Granada itu ditaklukkan tanpa perperangan oleh raja terakhir daripada Granada tersebut. Memang mengambil kerajaan Granada pun sebenarnya sudah tidak baik. Jadi Allah tunjukkan kelemahan Islam di situ. Tapi semenjak Raja Ferdinand naik, karena dia menikah dengan Ratu Elizabeth. Kalau tidak Ratu Elizabeth berarti Isabella. Antara dua itulah yang jelas. Kalau saya tak salah Isabella. Ketika mereka menikah berdua nih, kemampuan kerajaan, mohon maaf, ketika itu bisa kita sebut perang agama boleh. Karena memang ketika itu Nasrani yang berkuasa. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella ini Nasrani. Hanya untuk merebut kekuasaan Granada perlu mereka menikah, menggabungkan kekuatan. Sehingga Bapak Ibu dikepunglah Granada nih, dikuasailah. Semenjak saat itu Spanyol, Andalusia ini dikuasailah oleh mereka. Bisa dipahami Bapak Ibu? Semenjak saat itu. Maka kalau kita bicara bukan cocokologi,
kalau kita bicara peradaban Islam terlama di Eropa itu Andalusia. Tidak ada yang lain. Baik, berarti Pak Ustadz, ini kita harus dukung Spanyol? Ya tidak juga Pak, tidak harus juga. Berarti kita harus mencaci maki Argentina? Ya tidak harus juga. Nah, tapi ini kan kaitannya dengan Piala Dunia. Hanya saja identiknya itu silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau dilihat dari sisi dukung-mendukung, kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi, ya memang Argentina dia mendukungnya Israel Pak, Yahudi, Nasrani Pak. Jelas dukungannya Pak. Sementara dukungan daripada Spanyol memang pemimpinnya yang bukan, tapi rakyatnya semuanya automatically mereka dengan gagah dan berani membela Palestina pada aspek ini. Jadi bukan persoalan ininya dulu, jangan persoalan cocokologinya, tapi kita melihat basis sejarahnya. Terlepas daripada itu, mau Argentina ataupun itu Spanyol, siapapun yang menang, umat muslim yang perlu adalah ditingkatkan, jangan sampai rusak imannya. Nah sekarang saya lihatin kenapa saya bicara pada aspek ini. Satu, kita bicara tadi tawallau, berpaling daripada Allah kemudian bergabung dengan musuhnya Allah. Oke, berpaling daripada Allah dan berkawan dengan musuhnya Allah. Kalau kita ambil kunci pertama berpaling daripada Allah, kita lihat dalam Piala Dunia ada tradisi yang tidak terbantahkan sama sekali. Apa tradisi yang tidak terbantahkan dalam Piala Dunia itu? 4. 1. Tradisi ramalan perdukunan. Betul apa salah kira-kira? Kita buktikan. Bisa kita buktikan? Bisa. Bukalah di internet tuh. Berapa banyak dukun-dukun berkeliaran pada masa Piala Dunia. Itu baru perdukunan. Sekarang kita lihat. Apa hukum ramalan dalam Islam? Haram. Kufur. Man ata kahinan au arrafan fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Orang yang datang ke tukang ramal, ke tukang dukun, ke tukang sihir, percaya dia, "Oi, itu hasil ramalan aku tadi malam. Setelah aku tengok dengan kartu remi aku, rupanya betul yang menang tuh Spanyol," kata dia. Berarti dia kafir dia itu Pak. Kufur dia. Ditambah ada orang, alhamdulillah. Sudah alhamdulillah duluan Pak. Ramalan Bapak betul, bersyukur kepada Allah. Ini atas bantuan. Pakai nama Allah atas ramalan. Kacau tuh Pak. Kufur ya tetap kufur. Adakah ramalan dalam Islam yang dibenarkan? Tak ada. Tak ada. Yang dibenarkan prediksi melalui ilmiah, keilmuan yang tidak bertolak belakang daripada agama. Contoh BMKG. BMKG itu memprediksi kapan hujan, kapan cerah. Tapi apakah memprediksi dengan kartu remi, dengan gajah, dengan bola, dengan ular, dengan naga? Tidak. Memprediksikan dengan Pertanyaannya, pernah terjadi pada masa Nabi ramalan seperti ini? Pernah, tapi bukan muslim yang melakukan. Bawaan daripada tradisi jahiliyatun pada masanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau ada yang suka meramal-meramal Piala Dunia, terus Bapak Ibu percaya, apa bedanya Bapak Ibu dengan tukang ramal itu? Untung sudah selesai. Kalau sudah selesai, tetap harus kita ingatkan. Kalau ada yang percaya dengan ramalan sebelumnya, bertaubatlah. Bertaubatlah sebelum kekal di neraka. Orang kufur nerakanya jahanam. Dan kekal kalau dia tidak taubat Pak. Sampai di sini bisa dipahami Pak? Bapak Ibu bisa paham ya? 1. Ramalan. Maka kata Nabi, barang siapa yang datang ke tukang ramal, orang yang datang ke ramal, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Lan tuqbala minhu salatahu arba'ina lailah. Tidak diterima solatnya selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu bertungkus lungus, setahajud, duha, semua ibadah dia buat, tak ada sisanya sama sekali. Tak bersisa. 0.
Ibarat debu di atas batu ditiup angin hilang. Apalagi kalau disiram air hujan. Habis, sia-sia. Satu. Yang kedua, yang tak terbantahkan, berapa banyak yang kalah judi kemarin malam? Berapa banyak? Orang miskin aja sebanyak-banyak itu masih sempat judi lagi. Kan kacau tuh Pak. Jadi kadang-kadang mohon maaf Pak, euforia kita berlebihan. Ketika Isra Mi'raj yang datang cuma segitu. Nggak ada pakai taruh-taruhan Pak. Ya nggak mungkin kami taruhan Isra Mi'raj Ustaz. Iya juga memang. Nggak ada juga yang taruhan ketika lomba MTQ itu Pak. Nggak ada juga memang. Ya memang tuh nggak perlu pakai taruhan Ustaz. Memang harusnya begitu. Tapi ketika menyediakan lapangan nonton bareng, kemudian ada yang taruhan di situ, kita diam, Anda ikut berdosa. Siapapun yang punya kafe, menyediakan nonton bareng, ada orang taruhan di dalam nonton tersebut, Anda ikut kecipratan dosanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jangan kira Piala Dunia itu tidak menghasilkan dosa. Dosa. Apa dosanya? Judi tadi. Tapi kan pemainnya tidak judi Ustaz. Pemainnya tak judi. Yang di belakangnya yang judi. Yang main siapa, yang dosa siapa. Maka lebih baik mana? Lebih baik jadi pemain atau jadi penjudi? Kalau mau dapat duit, judi aja. Ada yang kalah 350 juta. Ada yang kalah 3,5 M. Mantap juga ya. Mending duitnya 3,5 M itu buat orang miskin, selesai itu Pak. Tapi kan memang hatinya tak sampai ke situ. Nah, kita lihat. Itu tadi yang hadis Nabi katakan. Apa kata Nabi? Malam dia sholat, besok pagi dia kafir. Itu tadi. Tadi malam tahajud, ya Allah, menangkanlah Spanyol ya Allah. Aku taruhan 50 juta ya, la ilaha illallah. Sholat tahajud, besok paginya taruhan judi. Apa ndak kacau dunia ini sekarang Pak? Makanya disebut yusbih mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan yusbih kafiran. Itulah umat muslim sekarang, iman yang terombang-ambing. Kau mau ikut mana taruhannya, Spanyol atau Argentina? Karena aku benci dengan judi, aku pilih Palestina. Pokoknya aku dukung Palestina, niat baik. Nanti kalau aku menang judi, duitnya aku kasih ke sana. Duit judi dibaginya ke? Astagfirullahaladzim. Kacau Pak, kacau. Saking bercampurnya yang baik dan yang buruk Pak. Duit korupsi aja bangun masjid Pak. Duit korupsi itu untuk bangun panti asuhan. Duit haram digunakan untuk bangun panti asuhan. Duit hasil judi digunakan untuk hadiah lomba MTQ, untuk bangun rumah tahfiz. Ini kasus sekarang Pak. Kasus apa itu? Duitnya untuk apa? Yayasan. La ilaha illallah. Sadar. Banyak yang tak sadar sekarang. Itulah yang disebut dengan krisis kesadaran. Manusia sekarang ini jauh dari Allah. Tidak sadar deh Pak. Duit haram pun dikiranya cuci uang. Mencuci duit masukkan ke yayasan bisa jadi halal. Sejak kapan? Kecuali ente jadi Tuhan boleh. Ini ente bukan Tuhan, mau ente halalkan yang haram. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sekarang Bapak Ibu, di mana kita bisa membedakan yang halal dan yang haram sekarang? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Pak Kiai, kami ada duit 58 miliar. Bisa untuk bangun pesantren, bisa untuk membangun gedung. Oh bisa, ini Pak Kiai. Mohon maaf Pak, sebagai seorang kiai, cek dulu nih duit halal atau haram. Kalau duit itu haram jangan terima, meskipun nilainya besar. Cuci uang, hasil korupsi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kembali kepada poin tadi. Begitulah kondisi umat mukmin. Yumsi, padahal malamnya dia tahajud, besok paginya sudah jadi orang kufur dia. Nah kembali kepada poin tadi, judi. Kita sudah sampaikan Pak, persoalan judi tidak bisa dihalalkan meskipun sedikit. Haramnya judi
dengan haramnya khamar sama, bertahap 3. Dan ketiga-tiganya pengharaman khamar dan judi haram secara zat, bukan haram secara zahir saja. Jadi secara zat sudah haram. Khamar haram karena memabukkan. Jadi kalau dia sudah minum tapi tak mabuk berarti tak haram. Tidak, tetap haram. Karena haramnya khamar karena haram zatnya, sama dengan judi. Ustaz, kami main catur tapi cuma jongkok aja, haram, dosa. Ada taruhannya, ada taruhannya apa? Jongkok, judi. Kalau tak pakai begitu tak sedap main, itu masalahnya. Apalagi kalau taruhannya duit. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini tak bisa diterima tak ada masalah. Yang penting saya sudah sampaikan Pak, masalah judi ini jangan main-main. Itu tradisi jahiliyah. Sebelum Islam datang, tradisi judi ini bergandengan dengan 3. Ada musiknya, ada judinya, ada khamarnya, ada yang terakhir namanya biduan namanya. Dalam tradisi kafir Quraisy, 4 ini harus ada kalau mereka menyediakan pesta pora. Nah, sekarang Pak, pesta Piala Dunia ada judinya Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, wajar enggak kalau ada ulama yang mengharamkan sepak bola? Wajar enggak? Wajar, karena ladang judi itu di situ. Awalnya olahraga ini mubah Pak, karena sehat. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat dalam badan yang sehat. Salah satu bentuk ada badan sehat. Ini main olahraga Pak. Salah satu olahraga itu adalah sepak bola. Boleh saja, mubah. Meskipun ada ulama yang menentang, tidak ada masalah. Pertanyaan muncul, kapan olahraga itu bisa jadi haram? Apapun olahraganya, kalau ada unsur perjudian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi setiap olahraga yang ada unsur perjudian haram. Itu tradisi jahiliyah. Yang ketiga, tradisi pengabaian. Tadi yang pertama ramalan, suka meramal, pakai panggil dukun, pakai bola, gajah dan lain sebagainya. Siapa yang menang kira-kira dan dipercayai. Yang kedua judi, ada ladang judinya, meskipun pemainnya tak judi. Wallahu alam betul apa tidaknya. Bisa jadi ada yang judi, bisa jadi tidak. Yang ketiga pengabaian, mengabaikan moral dan nilai-nilai agama. Jam 2 malam nonton bola, subuhnya tak sholat. Kacau Pak. Jadi penting mana sekarang? Penting sholat apa Piala Dunia? Ustadz nih kacau nih kata dia. Serahlah Pak, mau dibilang kacau mau enggak, memang begitu faktanya Pak. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Jadi saya ngisi kajian subuh di salah satu masjid. Softnya cuma 1 soft, dari sebelumnya 2 sampai 3 soft. Saya tanya sama jamaah ketika kajian, kemana nih Pak? Tadi malam pada nonton bola Ustadz, kata dia. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi Bapak Ibu mohon maaf, kadang-kadang pengabaian kita tidak bisa, kita ini kurang cerdas, tidak bisa mementingkan yang penting, dan mohon maaf memposisikan sesuatu yang tidak penting pada tempatnya. Lebih penting nonton bola daripada kalau selesai dia sholat subuh bergegas dia mau nonton lagi, ya silahkan Pak, sholat jalan Pak. Lebih penting memang sepak bola daripada kajian itu. Saya yakin itu Pak. Apalagi ustadznya yang ngaji itu yang tidak disukai. Daripada aku nonton dia sakit hati, aku mending aku nonton bola, kata dia. Itu manusia sekarang. Pengabaian. Kita mengabaikan yang terpenting dan kita mohon maaf. Ustadz, itu kan karena waktunya berbeda, tidak ada alasan. Anda mau nonton jam 2 malam, jam 3, silahkan. Tapi pas sholat, ya sholat.
Jadi kebahagiaan Anda ketika ketika negara yang Anda pegang itu menang, tak akan mampu membuat Anda selamat dari neraka. Apalagi kalau sengaja Anda tinggalkan. Nanti ditanya sama Tuhan, fulan ibn fulan, kenapa kau tak salat subuh? Aku kebablasan ya Allah. Kalau alasannya ketiduran, kan dapat rufi al-qalam. Kata Allah, kau ketiduran gara-gara nonton bola, tak bisa dimaklumkan, kata dia. Gimana? Tidak bisa, Pak. Apa mungkin Allah maklum? Tidak. Jadi jangan kira Allah tidak tahu apa yang dibuat oleh manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, ada tradisi nonton bareng, nobar. Tradisi ini sebenarnya tak salah, yang mau sediakan silahkan. Hanya saja terkadang orang menyediakan tempat, datanglah laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya. Kira-kira menyediakan dosa apa tidak kita? Sedang menyediakan lapangan maksiat. Apalagi di malam hari. Pulang dari situ tidak tahu kemana. Entah ke rumah dia atau ke rumah pacarnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi baik niat awalnya, tapi hati-hati, maksiat itu bisa datang kapanpun. Jangan kita jadi orang yang menyediakan lapangan kemaksiatan, Pak. Kita nih kalau bisa mencegah maksiat, bukan menyediakan. Belum lagi minuman khamarnya, belum judinya, belum batu dominonya, belum reminya. Jadi kita nih banyak kegiatan yang mohon maaf kadang-kadang tanpa sadar kita sedang menyediakan lapangan kemaksiatan. Saya kira tidak ada yang berani bantah 4 poin itu, Pak. Karena memang hampir di setiap tempat kita temukan tukang judi dari Piala Dunia. Apalagi di pasca final, di partai final. Oh, ketika partai final banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Bahkan mohon maaf, di atas sana juga banyak yang begitu. Bukan hanya judi ini, bukan hanya di sekitar Indonesia saja, internasional. Bahkan judinya nggak sedikit, Pak. Nah, kembali kepada poin yang kita sampaikan tadi, ya tawalla, mereka berpaling daripada Allah. Itu tradisi, Pak. Nah, kembali kepada poin ayat yang tadi kita bacakan. Nah, ini termasuk golongan setan yang pertama. Yang kedua, golongan setan yang kedua yang bekerja sama dengan musuhnya Allah. Orang yang memusuhi Islam berarti otomatis menjadi musuhnya Allah. Datang umat muslim justru bekerja sama dengan musuhnya Allah. Kita ambil contoh misalkan, ini contoh aja. Misal Argentina itu kan dukungnya Yahudi. Nah, kalau ada umat muslim dukung Yahudi berarti kacau, Pak. Kalau ada umat muslim mendukung Yahudi berarti kacau umat muslim itu, Pak. Bahasa sederhananya munafik namanya, Pak. Munafik. Ini tak perlu pakai bahasa kiasan di sini, Pak. Umat muslim yang dukung Yahudi, Israel, Zionis, munafik. Dukung, apalagi kerjasama. Kita lihat, Pak. Apakah ayat ini ada sebab turunnya? Ada. Abdullah bin Nabtal al-Muqatil, al-Munafik, hidup pada masa Nabi. Seorang pemuda bernama Abdullah bin Nabtal al-Muqatil, al-Maqatil. Orang munafik terkenal. Satu ketika Abdullah bin Nabtal ini duduk bersama Nabi. Nabi berceritalah tentang Islam itu. Apa yang akan dilakukan setelahnya. Diceritakanlah oleh Abdullah bin Nabtal ini kepada musuhnya Islam, orang Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Nabi duduk dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Atakum rajulun, akan datang kepada kalian, yadkhul alaikumul an, sekarang akan datang, akan masuk bersama kalian seorang pemuda. Qalbuhu qalbus syaitan, hatinya sama kayak hati setan. Itu yang ngomong Nabi dalam hadisnya. Wa yanzur bi'ainas syaitan, dia tengok kita tuh dengan mata setan. Maksudnya apa?
Kita lihat. Fadakhala Abdullah bin Nabtal al-maqatil wa kana azraq. Kemudian dia berpakaian biru. Faqala lahu Rasulullah. Nabi bilang sama Nabtal, Nabtal, kau bilang apa sama orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang aku? Kau caci maki aku apa? Tastamni, caci maki. Kau cela aku apa bersama orang-orang kafir itu? Apa kata Abdullah bin Nabtal? Demi Allah, aku tidak pernah melakukan apapun bersama mereka. Kata Nabi apa? Intalik, pergi. Pergi, kata Nabi. Nabi katakan kepada para sahabat, orang munafik namanya Abdullah bin Nabtal duduk bersama kalian, berasal dari wajah kalian, berasal dari golongan kalian, datang dari kalian dan suku kalian, masuk Islam hanya untuk, mohon maaf, mencari keuntungan dan bekerja sama dengan Yahudi untuk menghancurkan Islam. Bahkan yang ketiga, justru bersumpah atas nama Allah, yahlifuna 'alal kadhib wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Justru dia bersumpah atas nama Allah, tapi sumpahnya Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau sudah bicara sumpah nih, saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak manusia yang hari ini sumpahnya palsu? Berapa banyak? Nah, jadi saya boleh rekomendasikan satu sama Bapak Ibu. Boleh cek di TikTok saya. Hari Ahad subuh kami sampaikan hal begini, Pak. Apa saya bilang? Wahai para koruptor, wahai siapapun yang bersumpah atas nama Allah, tobatlah. Yang bersumpah atas nama Allah kemudian dusta, tobatlah. Kenapa begitu? Orang yang bersumpah atas nama Allah kemudian mereka berdusta, dia palsu, dia sedang mempersiapkan neraka jahanam tempat bagi dia. Saya sampaikan, Pak. Jadi jangan mudah-mudah bersumpah. Dan kita ingatkan kepada mereka yang bersumpah, tobat cepat, sadar. Sadar. Anda kepala dinas disumpah, Anda anggota dewan disumpah, Anda presiden disumpah, Anda bupati disumpah, lurah disumpah, gubernur disumpah, semuanya disumpah, hakim disumpah, pengacara disumpah. Loh, kalau Anda, mohon maaf, sumpah Anda palsu dan dusta, ya Anda tanggung sendiri resikonya, Pak. Tak usah tunjuk sana sini, Pak. Tak usah tunjuk. Bisa dipahami Bapak Ibu? Begitu mudahnya manusia hari ini menganggap Tuhan itu lemah. Seolah-olah sumpah yang dia buat itu sederhana saja. Nanti selesai bermaksiat kan tinggal taubat aja sama Allah. Lo kira mudah apa bertobat itu? Jangan dikira mudah, Pak, bertobat, Pak. Jangan kira mudah. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu bertemu dengan siapapun mereka, tolong ingatkan. Siapapun di antara mereka yang pernah bersumpah, ingatkan. Jangan satu dua orang yang ingatkan. Semakin banyak yang mengingatkan, semakin cepat dia sadar, Pak. Ingat, kau bersumpah. Ingat, kau punya sumpah. Sumpahmu bukan kepada manusia, sumpah kepada Allah. Karakter jahiliyah pada saat itu, karakter orang munafik pada saat itu, sumpahnya palsu. Masih mending, Pak, orang kafir Quraisy. Wallahi, sumpahnya beneran, Pak. Ini umat muslim sumpahnya dusta. Saya kasih tahu Bapak Ibu, wallahi, itu bukan umat muslim saja yang ngucapin. Orang kafir Quraisy ngomongnya begitu juga, Pak. Wallahi. Siapa contohnya? Ada. Contohnya ada, ya Allah, Mughirah, Amr ibn Mughirah. Amr ibn Mughirah ini menentang Islam. Tapi ketika ditanya sama Abu Jahal, Mughirah, bagaimana pandanganmu tentang Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad? Apa kata Mughirah? Wallahi, yang dikatakan Muhammad benar. Abu Jahal ketika ditanya oleh Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dikatakan yang dibawa oleh Muhammad? Wallahi, betul. Pakai wallahi, Pak. Mereka masih percaya dengan Allah. Itu kafir Quraisy percaya dengan Allah. Ini pelakunya muslim yang nggak percaya sama Allah. Ustaz, mungkin awalnya dia sumpahnya beneran,
Oh mungkin. Tapi setelah ke sini nengok duit 74 kilogram tuh mungkin goyang juga gitu loh. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya katakan dari hadis Nabi tadi, begitulah kondisi kita sekarang. Malam dia sholat, pagi dia kafir. Subuh dia sholat, malam dia jadi kafir. Kita orang mukmin nih harus istiqamah. Berat sangat. Hidup di tengah ancaman begini, hidup berat. Hidup di tengah gemerlap dosa nih berat. Maka disinilah Bapak Ibu keutamaan orang yang hidup di akhir zaman. Yang hidup di akhir zaman seperti kita saat ini Bapak Ibu, bertahan dengan iman dan akidah yang benar. Disinilah kuncinya, 2 kali lipat pahala yang Allah berikan bagi kita Pak. Maka disebut dengan istimewa. Orang di akhir zaman itu lebih istimewa Pak. Kenapa? Dia mampu bertahan dengan akidahnya, dia mampu bertahan dengan imannya di tengah arus dosa dan maksiat dan kemungkaran yang begitu tajam. Baik, apa kata Nabi? Inna baina yadayis sa'ah fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Al-qa'id, yang duduk, fiha, pada saat itu, khairun minal qa'im, orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada berdiri. Wal mashi, orang yang berjalan, fiha, di saat itu, khairun minas sa'i, lebih baik daripada orang yang berlari. Fakassiru, maka perbanyaklah, kesiyakum wa qatti'u awtarakum wadribu suyufakum bil hijarati fa in dukhila ya'ni ala ahadin minkum falyakun ka khairi ibni Adam. Apa kemudian dikatakan? Orang yang duduk pada saat itu lebih baik daripada berdiri. Orang yang berdiri, yang berjalan lebih baik daripada orang-orang yang berlari. Dan orang-orang yang berjalan lebih baik daripada yang berjalan cepat. Maka patahkanlah busur anak panah kalian, putuskan tali busurnya, dan sabitlah pedang kalian ke batu. Jika salah seorang dari kalian kedatangan fitnah-fitnah tersebut, hendaklah ia bersikap seperti anak terbaik di antara 2 anak Adam, yakni bersikap seperti Habil, jangan seperti Qabil. Jadi berat Pak, hidup kita ini berat. Kau pilih mana? Mutasi atau korupsi? Kan bingung tuh. Kalau tak korupsi, mutasi. Kalau mutasi, kasihan anak jauh. Pilih mana Pak? Mutasi atau korupsi? Begitulah kondisi sekarang. Kalau kau tak mau ikut, mutasi. Manusia hari ini, karena dalam benaknya adalah dunia, lebih baik aku korupsi daripada harus mutasi. Lebih baik aku korupsi daripada mutasi. Sehingga mohon maaf Pak, tekanan demi tekanan hidup. Memang hidup ini begitu Pak, penuh dengan tekanan. Kalau Bapak Ibu tidak mau hidup tanpa tekanan atau masalah, sebaiknya Bapak Ibu tidak usah hidup. Karena hidup tidak pernah lepas daripada masalah Pak. Guru saya bilang begini, kalau Anda tidak bermanfaat, lebih baik Anda tidak usah hidup, dan kami tidak usah mati, gitu deh. Jadi yang diharapkan dari manusia yang hidup hari ini, yang pertama, jadilah manusia yang bermanfaat. Yang kedua, berpegang teguh dengan iman. Hari ini hadis Nabi tentang meninggalkan 2 perkara, Al-Quran dan hadis, sangat cocok sekali untuk kita pegang. Memang dari dulu sampai sekarang cocok, tapi hari ini lebih tepat lagi. Karena mohon maaf, hadza sirati mustaqima, kata Allah, jalanku ini lurus. Inna hadza siratam mustaqima, jalanku ini lurus. Fala tattabi'us subul, jangan kalian ikut ke kanan dan ke kiri. Gara-gara sok kuat iman, aku tidak apa-apa ke kanan Ustaz, imanku kuat, rupanya bengkok juga. Karena merasa iman kuat. Saya pernah cerita Pak, ada satu cerita, tapi saya tak sebut nama ya, karena menjaga kode etik. Satu ketika
adalah seorang pemuda. Pemuda ini alim. Masuklah dalam lingkaran setan. Saya katakan lingkaran setan. Pandai-pandai Bapak Ibu menafsirkannya ya. Terus dia bilang begini, kita harus masuk Ridwan, karena kita harus menjadi warna bagi mereka dan kita harus merubah mereka. Saya bilang sebelum saya pergi, saya sampaikan, yakin. Cuma satu kalimat itu, yakin. Harus yakin. Kalau kita tidak masuk, kita tidak bisa merubah mereka. Oke. 1 tahun kemudian dia telepon, Ridwan, aku tak sanggup, kata dia. Cuma ada 2 kemungkinan Pak. Dalam lingkaran setan itu cuma ada 2 kemungkinan. Anda ikut mereka atau mereka ikut Anda. Itu saja. Kira-kira lebih banyak mana? Mereka yang ikut kebaikan atau kebaikan yang ikut keburukan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Begitulah dunia hari ini. Berat sangat. Orang baik, kata Mahfud MD, masuk saja bisa jadi setan. Bahkan dia bilang tuh malaikat, kata dia kan. Malaikat masuk aja bisa terpengaruh, kata dia. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Siapapun yang mengatakan, apapun perkataannya, kita manusia nih cuma bisa berada pada posisi itu Pak. Makanya Nabi katakan, orang yang berpegang teguh dengan imannya di akhir zaman itu seperti memegang bara api, berjalan di atas paku yang berjalannya pelan-pelan, khawatir tertusuk. Ibarat telur di atas ujung tanduk, sekali tiup angin dengan kencang jatuh dia Pak, kalau tak punya pegangan. Begitulah hidup kita di akhir zaman Pak. Dia tak pandang bulu Pak, tak pandang bulu. Mau dia alim ulama ataupun bukan ulama, dia tak pandang bulu. Bahkan kadang-kadang yang mengerti agama pun bisa terpeleset. Bagaimana yang tidak memiliki agama yang kuat? Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka kembali kepada poin tadi, dalam ayat yang tadi kita bacakan sebagai penutup, sampai kita pada dia banyak karakter setan dari ayat 14 sampai ke 18. Kita baru sampaikan ayat yang pertama. Kata Allah, satu karakternya berpaling daripada Allah. Yang kedua bekerja sama dengan orang musuhnya Allah. Pada dalam konteks ayat ini adalah Yahudi. Yang ketiga, orang yang suka sumpah palsu. Kata kuncinya adalah, kalau Bapak Ibu temukan ada orang suka bersumpah, maka bisa Bapak Ibu pastikan orang itu pengingkar sumpah. Karena seorang mukmin sejati, dia tak akan mudah mau bersumpah. Dan sumpah terbagi 2 dalam konteks ini. Satu sumpah namanya halafun, al-halaful kadzib. Yang kedua namanya al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus itu diartikan sumpah untuk mendapatkan harta dari orang lain. Demi mendapatkan harta si fulan ibn fulan, Anda bersumpah jadi saksi tapi Anda palsu, dusta. Yang kedua, sumpah secara umum, baik sumpah pekerjaan, baik sumpah apapun, baik sumpah yang lain sebagainya. Apa tak pernah pada masa Nabi terjadi sumpah? Pernah, tapi dilakukan dalam kondisi yang sangat terjepit, hanya untuk memberikan keyakinan. Makanya Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab menyelesaikan satu kasus, di antara kasus tersebut sulit untuk dibedakan mana yang benar dan mana yang hak dan mana yang batil. Kata Umar bin Khattab, silakan di antara kalian bersumpah. Maka bersumpahlah mereka atas nama Allah. Yang satunya lagi tak berani bersumpah. Kenapa? Karena dialah yang batil itu Pak. Kalau sekarang mau sumpah pakai wallahi, tallahi, billahi, sama. Bahkan pakai Al-Quran di atas kepala, bersumpah, bersaksi kepada Allah. Rupanya saksinya rupa sudah kena kasih duit 4 miliar. Kan lumayan. Astagfirullah wa atubu